Selamat pagi. 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 Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. kita semua. Terima kasih kepada teman-teman peserta simulasi IHT yang sudah berkenan hadir di Jimit pada hari ini. Apa kabarnya teman-teman peserta IHT? Sehat, Sehat, Pak. Sehat ya, baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelatihan kita yang akan disampaikan oleh Bu Sriwangi Wulansari, alangkah baiknya kita memulai aktivitas kita dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Abu gimana Bu Sriwangi, sudah siap? ya sudah Pak, boleh. Baik. Kepada Bu Sriwangi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Deli. Eh, ya, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau memberikan satu buah pantun dulu. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar swalayan. Salam sapa saya berikan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, Bu. Baik, Baik Bu. ya semuanya. Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena cuaca pagi hari ini kalau di tempat saya hujan ya. Kalau cuaca bapak-bapak di sana gimana? Hujan juga? Tempat saya dingin, Bu, yang berkabut. Semacam ya. Tempat saya salju, Bu. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Jadi sama-sama kita melihat hasil di PowerPoint ya. Bapak Ibu yang tidak berbicara boleh untuk menonaktifkan mikrofonnya. Oke, lanjut. Saat ini kita akan belajar tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 7 alur dalam prinsip penyusunan pembelajaran. Yang pertama, itu ada sederhana dan informatif. Yang kedua, di situ ada esensial dan kontekstual. Yang ketiga ada berkesinambungan. Keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Kelima, ada merdeka belajar. Keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang terakhir ada adaptif dan fleksibel. Nah, apa saja penjabaran dari 7 prinsip ini? Oke, lanjut Pak Deli. Nah, dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang pertama itu ada sederhana dan informatif. Nah, perumusan ATP dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Ya, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk menggunakan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Kemudian yang kedua ada esensial dan kontekstual. Ya, menurut aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Nah, selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata, berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian ada berkesinambungan. Nah, antar fase dan antar tujuan pembelajaran itu saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjalan untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Tuh ya. Kemudian lanjut itu ada
pengoptimalan dan 3 aspek kompetensi. Gitu. Nah, pengoptimalan 3 aspek kompetensi yaitu apa aja? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Nah, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan, di situ ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, krisis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil pelajar Pancasila, diantaranya ada apa aja? Beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, yang kelima itu ada merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar, antara lain memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individual, ya, kecepatan belajar, gaya, dan minatnya. Yang ketiga itu mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Oke, lanjut. Di situ ada operasional dan aplikatif. Nah, rumusan alur tujuan pembelajaran itu memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk perancang modul ajar. Dan yang terakhir itu adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Gitu ya, itu tadi dari 7 prinsip alur tujuan pembelajaran ya. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya kita harus refleksi dulu nih kayaknya nih ya, Bapak Ibu. Saya ada ice breaking ya, Bapak Ibu boleh ikutin saya ya ice breakingnya ya. Bisa? Ya. Pak Deli boleh ikut juga, Pak Deli? Ya, ice breakingnya gimana? Nah, kita kan biar nggak kaku nih ya, kepalanya kan tegak terus gitu ya. Bapak Ibu boleh ikutin saya ya. Kita menggerakkan leher ya, membentuk angka 8 yang sedang berbaring gitu. Caranya gimana? Gerakan leher ya, saya menjadi jendela ya. Jadi yang kita gerakan pertama ke arah kanan gitu, ke kanan, depan kanan. Jadi saya mempraktekkan dari sini, dari kamera saya itu ke depan kiri, tapi Bapak Ibu boleh ikut dari depan kanan ya. Caranya diputar lehernya ke depan kanan 1 2, kemudian dimundurkan ke belakang kiri ya, dilanjutkan ke belakang kanan dan dimajukan ke depan kiri gitu ya. Bisa ya Pak Oke, Dion, Pak bisa Elhadai. Bu. Ya Pak Bisa. Ivan mana nih, kok Pak Ivan tiba-tiba keluar, mungkin dia agak kram ya kepalanya. Boleh kita praktekkan ya. Kita coba Ya. hitungan 2 kali 8. Pak Deli juga nih hilang nih suaranya nih. Oke, kita praktekkan 2 kali 8 ya Bapak Ibu ya. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, baik, terima kasih. Kok leher saya beda ya putarnya sama Ibu? Iya, semangat ya Pak Dian, juga semangat banget yang gerakinnya. Biar gak Iya. kaku gitu Pak lehernya. Karena kita kan kalau nonton Zoom tegak terus gitu ya. Oke, Iya, lanjut betul. ya. Oke, boleh dilanjut Pak Deli. Di sini Boleh Bu, apa lanjut. saja sih prinsip dalam penyusunan tujuan pembelajaran? Ada hal yang perlu diingat. Nah, apa saja?
dalam menyusun alur ini kita harus mengingat yang pertama, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran itu berfungsi mengarahkan guru dan merencanakan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Yang kedua, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Lanjut di sini ada 7 langkah ya Bapak Ibu dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Apa saja? Langkah yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ada 6 fase dalam capaian pembelajaran, yaitu fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Kemudian ada fase D. Fase D itu untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP. Nah, kemudian fase E itu untuk kelas 10 SMK. Jadi yang kita ajarin sekarang ini ya, itu masuk ke dalam fase E. Dan yang terakhir ada fase F, yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12 SMK. Kemudian lanjut, ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Ya. Ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Nah, ada 6 elemen fasenya, ya kan? 6 profil pelajarnya, yaitu tadi beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian, di langkah yang keempat, ya berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi ini di akhir fase, rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Lanjut, ada langkah yang keenam, ya. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Nah, setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Dan langkah yang terakhir, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contohnya, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, ya keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sesuai sekolahnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini nanti ada tugas asinkronus ya, langkah-langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Ini nanti tugas kita setelah sinkronus ini selesai kita lakukan. Nah, itu tadi hasil pemaparan materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ada yang bingung dalam materi pembelajaran, boleh silakan. Moderator. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, saya mau bertanya. Silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Materi tadi di atas cukup menarik ya. Jadi ada satu hal, sebenarnya banyak hal, tapi satu hal aja yang akan saya tanyakan, yaitu mengenai manfaat tujuan pembelajaran. Seperti apa menurut Bu Oni? Oke. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Pak Ivan. Tentang manfaat tujuan pembelajaran ya Bapak ya. Nah, di sini dalam tujuan pembelajaran itu mungkin ada 4 yang saya ketahui ya dari manfaatnya. Yang pertama itu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud ya, maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa ya, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar ya. Yang ketiga itu ada membantu memudahkan guru untuk menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir itu memudahkan guru untuk mengadakan penilaian. Itu sih dari manfaatnya ya Bapak. Bagaimana Pak Ivan? Bisa dipahami Pak? Speakernya Bapak boleh diaktifin dulu, saya nggak dengar. Cukup bisa dipahami. Oke. Oke, terima kasih Bu Anggi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ada lagi mungkin Bapak-Bapak yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Bu Sriwangi. Baik, Pak Dedi, saya ingin bertanya. Dipersilakan Pak. Ibu Sriwangi, saya ingin bertanya tentang klarifikasi. Klarifikasi tujuan pembelajaran? Iya, baik. Dalam klasifikasi tujuan pembelajaran, ini kita ada 3 ranah yang harus kita tahu dalam klasifikasi ini ya Bapak. Yang pertama itu ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga itu ada ranah psikomotor. Ya, apa saja yang terkandung di dalam mereka ini? Nah, yang pertama dalam ranah kognitif, ya, itu merupakan tujuan pembelajaran yang membicarakan tentang aktivitas intelektual ke level yang dari level yang rendah sampai ke level yang tinggi. Nah, apa saja levelnya? Yang pertama ada level knowledge atau pengetahuan, di mana siswa itu dituntut untuk bisa mengingat atau menghafal suatu materi pembelajaran, ya. Kemudian ada level comprehension, ya, atau pemahaman. Siswa diharuskan untuk bisa melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan, dan menjelaskan dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga ada level application, ya, penerapan. Nah, di mana siswa ini menguji kita guru itu menguji keahlian siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam soal maupun kehidupan nyata. Kemudian ada level analisis, kemampuan siswa dalam mempraktekkan segala pengetahuan yang diraih untuk membuat solusi dari kehidupan mereka sendiri. Ada level sintesis, yaitu keahlian siswa untuk bisa menghubungkan dan memadukan berbagai komponen dari aspek pengetahuan untuk dijadikan sebuah pengetahuan yang baru. Yang terakhir itu ada level evaluation, ya, evaluasi, di mana keahlian siswa untuk menciptakan prediksi atau keputusan dari sebuah persoalan atau pengetahuan yang telah dipunya. Itu dari ranah kognitifnya. Kemudian juga ada ranah efektif, ya, di situ kan tentang sikap dan perilaku mereka. Di situ ada kemauan mereka dalam menerima, kemauan dalam menanggapi, berkeyakinan, penerapan karya, dan ketekunan dalam ketelitian mereka. Ya, itu tadi ranah afektif. Dan yang terakhir itu ada ranah psikomotor. Ya, di sini terdapat contoh misal persepsi. Ya, persepsi itu hal yang berhubungan dengan cara pemakaian indera saat melaksanakan suatu aktivitas. Ya kan? Misalnya persepsi mereka dalam berpikir untuk melakukan suatu aktivitas, guru memberikan soal, terus mereka punya persepsi sendiri gitu tentang apa ya tujuan ini apa ya. Gitu. Kemudian ada kesiapan, hal yang berkaitan dengan kesanggupan dalam melaksanakan suatu hal, seperti kesiapan fisik, pikiran, hingga mental. Kemudian ada mekanisme, aktivitas yang berhubungan dengan performa respon dalam sebuah kebiasaan mereka. Kemudian ada respon terbimbing, juga ada kemahiran, ada adaptasi, jadi berkaitan dengan skill yang telah ada dan berkembang pada masing-masing personal, ya. Kemudian yang terakhir itu ada originasi, berhubungan dengan metode untuk membuat gerakan baru yang diadaptasi sesuai pada kondisi tertentu. Seperti itu, Pak Dion. Bu, terima kasih, sangat jelas sekali.
kasih Pak Dion. Baik, terima kasih Bu Wangi atas jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, terima Saya kasih. cukup. Oh, cukup ya Pak ya. Baik. Bu Sriwangi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, oke. Terima kasih tadi atas pertanyaan dari Pak Irfan dan Pak Dion. Semoga materi pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik ya Bapak ya. Mungkin nanti untuk tugas-tugas asinkronusnya bisa dikerjakan setelah sesi sinkronus ini kita lakukan. Gitu. Ya, mungkin tadi saya buka dengan pantun dan saya akan menutup dengan pantun juga ya Bapak ya. Ke NTT membeli kuini. Dari Wah, Jauh sore ya Bu. sampai pagi. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga esok berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Baik, Ibu. terima Sampai jumpa, Bu. kasih. Oke. Ditunggu di NTT ya, Bu. Jangan lupa Baik bawa Bapak Ibu. kuininya. Terima kasih kepada Bu Sriwangi atas pemaparan materi singkatnya tentang ATP. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat ketemu Terima kasih. besok hari ya Bapak Ibu. semuanya. Jaga kesehatan.